kita tidak pakai masker semua kan, jadi mari kita senyum-senyum dulu kiri kanan. Biasanya kalau kita senyum tidak kelihatan karena tertutup masker, tapi kan kalau di Zoom gini kan asik ya, kita bisa senyum, bisa kelihatan wajahnya ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, dan saya percaya bahwa pagi ini kita semua penuh dengan sukacita. Amin, haleluya. Dan saudara, hari-hari ini masalah itu rasanya, masalah sudah ada sejak awal dunia, masalah sudah ada ketika manusia jatuh dalam dosa, maka masalah sudah mulai merajalela di muka bumi, sakit penyakit, masalah ekonomi, dan tidak semua hal yang terjadi dalam hidup kita bisa kita kendalikan. Ketika dokter berkata bahwa kita sakit dan penyakit yang mungkin dokter pun tidak mampu untuk mengatasinya, kanker contohnya, atau penyakit apapun yang dialami, ataupun ketika kita punya masalah ekonomi, ketika kita di PHK, kita kehilangan pekerjaan, ketika bisnis kita macet dan akhirnya kita bangkrut, ketika suami kita atau istri kita mungkin melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi kita, yang tadinya diawali dengan cinta, lalu kemudian ada yang namanya ketidaksetiaan di dalam keluarga, ketika anak-anak kita yang bertumbuh dan kemudian pergaulan membuat mereka akhirnya pergi meninggalkan rumah, tidak taat dengan orang tua, ketika teman-teman yang tadinya bersahabat dan kemudian muncul perselisihan dan akhirnya kita bertengkar dan kita tidak lagi bersahabat, orang-orang yang tadinya bersama dengan kita tapi kemudian pergi meninggalkan kita. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, maka ada hal yang kita bisa lakukan dan ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Hal yang kita bisa lakukan adalah kita merubah hidup kita sendiri. Bahwa Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi di balik segala hal, masalah, persoalan, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Tulis di kolom komentar, amin. Tuhan bekerja dalam semua masalah yang kita hadapi. Itu tidak menyenangkan, tapi melihat Tuhan bekerja di sana, itu baik bagi saudara dan saya. Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Tuhan sedang membentuk hati saudara dan saya menjadi mempelainya yang tanpa cacat celah. Tuhan sedang membuat kita menjadi orang yang lebih sabar. Tuhan sedang membuat kita menjadi orang yang lebih murah hati. Tuhan sedang membuat kita menjadi orang yang lebih mudah bersyukur. Tuhan sedang membuat kita menjadi orang yang mempercayai Dia dengan iman. Tuhan sedang membuat kita menjadi orang yang lebih bergantung kepada Dia daripada kepada manusia. Amin, saudara. Dan semua hal yang tidak bisa kita kerjakan dan Tuhan akan mengerjakan, itu yang kita sebut mujizat. Dan pagi ini saya mau berbicara tentang mujizat itu nyata. Mujizat itu bukan sesuatu yang di awan-awan sana. Apakah saya bisa meraih mujizat? Apakah saya bisa disembuhkan? Apakah saya bisa mengalami terobosan? Saya sebutkan pagi ini kepada saudara bahwa bisa. Amin. Sudah tulis di kolom komentar bahwa mujizat itu tersedia bagi saya. Katakan kepada diri sendiri, mujizat itu milik saya. Mujizat itu pasti buat saya. Kenapa? Tahun ini adalah tahun Tuhan memberikan tema kepada Pastor Luther bahwa inilah tahun mujizat setiap hari. Dan mujizat itu sangat dekat dengan saudara. Kenapa? Karena Sang Pembuat mujizat ada di dalam saudara. Haleluya, amin. Sang Pembuat mujizat itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hidup di dalam saudara. Dan kita akan mengalami mujizat. Kapan kita bilang mujizat itu menjadi sebuah mujizat? Karena kita tidak mampu melakukannya. Haleluya, saudara. Saya percaya bahwa mujizat itu sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang saudara pikir saudara bisa lakukan. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Saya mau menyanyi sebuah pujian bagi saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin, Jesus. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Berdoa ketika ku berdoa, ketika ku berharap, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin, 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 amin. Saudara, Tuhan punya kuasa itu tidak terbatas. Itu sebabnya mujizat masih ada sampai hari ini. Yesus kita adalah Yesus yang tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan dengan Yesus yang tidak berubah, yang penuh dengan mujizat, yang masih bisa dia lakukan di waktu kemarin, dia masih akan lakukannya untuk saudara hari ini. Haleluya, amin saudara. Dan Tuhan bisa saja melakukan sesuatu instan, tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya bahwa di balik semua proses, kemarin saya berbicara tentang menikmati proses, saudara. Kenapa? Proses itu sedang menarik nilai kekal di dalam saudara. Kalau kita sakit dan disembuhkan, Tuhan bisa banget. Stoknya banyak di surga, ada banyak jantung, ginjal, hati, paru-paru, pankreas, sel-sel darah, ada di surga. Saudara tinggal minta dan saudara akses itu, maka itu datang dalam hidup saudara. Tapi itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bahwa di balik semua persoalan yang saudara dan saya alami, Tuhan mau ada nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kekal. Ada kesabaran, ada kesetiaan, ada iman, dan ada keyakinan, kebergantungan kepada Tuhan. Dan itu yang akan saudara bawa sampai kepada kekekalan. Amin, Bapak Ibu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan pasti menepati. Alkitab berisi begitu banyak janji Tuhan. Saya sebutkan itu sebagai surat cinta, ya. Surat kasihnya Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang tidak pernah habis, kasih yang tidak pernah binasa, kasih yang kekal selama-lamanya. Amin. Dan dia menyediakan itu setiap hari. Sebab itu kita akan mengalami mujizat setiap hari jika kita bisa mengaksesnya melalui iman percaya kita. Saudara, kita lihat ada beberapa janji yang Tuhan sediakan kepada saudara. Untuk menguatkan saudara pagi ini, yang saudara yang sedang punya pergumulan ini, mari kita lihat janji Tuhan ini. Yeremia 33 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Coba ditunjukkan ayatnya. Ya, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan
yang berlimpah-limpah. Ini adalah janji kesembuhan bagi saudara dan saya. Amin. Dan saudara dan saya bisa mendapatkannya. Nanti kita akan belajar bagaimana mengakses janji ini dalam hidup kita, ya. Yang kedua, kita akan belajar, kita akan melihat tentang janji berkat, janji kelimpahan. Ulangan 28, nanti Bapak Ibu akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Itu berbicara tentang janji di mana Tuhan akan membuka langit, ya. Tuhan akan membuka perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanah dan pada masanya dan memberkati segala pekerjaan saudara, ya, amin. Memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi Tuhan akan membuka perbendaharaannya, itu janjinya. Dalam Ulangan 28, saudara nanti baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan janji Tuhan ini datang bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, perbendaharaan Tuhan seperti apakah itu? Langit, bumi, dan segala isinya ini adalah punya Tuhan. Berarti semua yang ada di dunia ini termasuk yang ada di surga itu milik Dia, bukan? Itu perbendaharaannya. Dan itu janjinya akan diberikan kepada saudara. Wow, saya bayangkan ketika Tuhan membuka perbendaharaannya dan mengirimkan berkat kepada saudara, saudara akan terkejut. Kita akan menjadi seperti orang-orang yang bermimpi. Alkitab bilang ketika Tuhan memulihkan keadaan kita yang tadinya kekurangan, kita yang tadinya bangkrut, kita yang tadinya punya masalah hutang piutang, dan ketika saudara bisa mengizinkan tangan Tuhan membuka perbendaharaannya, maka saudara akan terkejut mengalami mujizat-mujizat supranatural, kelimpahan yang akan datang memenuhi kehidupan saudara dan saya. Amin, haleluya, Bapak Ibu. Nah, kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan melakukannya. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ini janji tentang masa depan. Ya, dikatakan di sini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, Tuhan berjanji memberikan masa depan yang penuh harapan. Artinya masa depan yang bahagia. Bukan madesu, bukan masa depan suram, tapi maderah, masa depan cerah. Amin Bapak Ibu, katakan maderah. Tuhan memberikan masa depan cerah buat saya. Tuhan menyediakan masa depan cerah buat saudara dan saya. Haleluya. Sehingga kita akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Moto daripada gereja kita, gereja Christ Kingdom Family adalah masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu masa depan kita, saudara. Ya, gereja kita, itu moto kita. Bahwa masa depan kita pasti ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Haleluya. Nah, Tuhan akan memberikan semuanya itu dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengaksesnya dalam kehidupan kita? Bagaimana janji? Ada banyak, saudara. Ini cuma 3 contoh, ya. Ada begitu banyak janji. Janji pemulihan, janji di mana keluarga-keluarga akan diberkati, janji di mana saudara akan menerima kelimpahan kesehatan, janji di mana Tuhan akan membuka tadi perbendaharaannya. Itu menjadi milik saudara. Yaitu hal yang supranatural akan dinyatakan di dalam hal yang natural. Ketika dokter bilang seperti kemarin ya, tadi malam ya, kita dengar kesaksian dari Ibu Feni, Ibu Feni ada di sini, di mana kemarin waktu acara mujizat pagi ya, Pastor ya. Dan dia didoakan ketika Tuhan bilang kepada Pastor Luther bahwa ada 2 orang di sini yang punya benjolan, dan dia salah satunya. Dan ketika Pastor Luther mendoakan dia, Pastor Luther melihat seperti permen karet saja yang ditempel, dan satu tangan yang menarik permen itu lepas. Dan dia katakan bahwa ibu sudah sembuh. Dan benar dia mengalami bahwa benjolan di payudaranya itu, di dadanya itu hilang, saudara ya. Dan tadi malam dia bersaksi bahwa dia sudah cek ke dokter. Dan dokter pun terkejut menemukan bahwa iya, itu nggak ada lagi, saudara ya. Luar biasa. Artinya itu menarik hal yang supranatural datang di dalam hal yang natural.
sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa, bukan natural. Natural kan sesuatu yang biasa. Tapi bisa mengalami yang namanya supra, atau sesuatu yang super, atau sesuatu yang tidak biasa kita bisa alami. Dan saudara tahu bagaimana cara mengaksesnya? Melalui satu kata saja. Iman. Haleluya. Iman. Iman itu adalah mata uang untuk berbelanja di dalam kerajaan surga. Saudara bisa punya dolar, saudara bisa punya rupiah, saudara bisa punya uang. Tapi kalau saudara udah sakit, saudara sudah kena sesuatu dan dokter sudah angkat tangan, uangmu nggak bisa bikin apa-apa. Yang bisa bikin itu hanya Tuhan. Dan itu bisa terjadi melalui iman, percaya saudara dan saya kepada Dia. Haleluya. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengaktifkan iman. Bagaimana cara kita berbelanja dengan iman di surga. Ya, ada banyak stok berkat, pemulihan, janji yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Pagi ini, ada dua hal yang akan kita kerjakan untuk kita mengakses iman itu dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, untuk bisa berbelanja dengan iman, ya pasti saudara mau belanja, saudara harus punya, bukan? Saudara harus punya iman, kan? Bagaimana kita mau berbelanja kalau kita nggak punya uang? Contoh ya, berarti kita harus punya uang baru kita belanja. Bagaimana kita mau ambil sesuatu dengan iman kalau kita nggak punya iman? Dan Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Jadi untuk bisa memiliki iman, untuk bisa mengakses iman, saudara perlu mengisi hidupmu dengan firman Tuhan. Tidak bisa ujuk-ujuk-ujuk, lalu saudara mengalami sesuatu. Bisa, itu haknya, mutlaknya Tuhan. Tuhan bisa saja melakukannya. Tapi pagi ini, ada hal yang Tuhan ingin saudara dan saya kerjakan untuk membuat kita menjadi orang Kristen yang tadi malam Pastor Luther katakan, tidak kekanak-kanakan, hanya menunggu, hanya mengharapkan orang lain yang memberikan, hanya mengharapkan Tuhan yang memberikan. Tapi kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Itu orang Kristen yang kekanak-kanakan. Dan Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput gerejanya, mempelainya yang dewasa. Tuhan tidak akan menikah dengan anak-anak. Sebab itu masalah Tuhan izinkan untuk membuat saudara dan saya menjadi dewasa. Betapa disayangkan kalau kita hanya mencari mujizat, hanya mencari kesembuhan, tapi kita tidak mau berubah menjadi lebih dewasa, menjadi orang yang bergantung sama Tuhan, menjadi orang yang lebih melahirkan nilai-nilai ilahi atau buah-buah roh dalam hidup kita. Padahal itu tujuan yang Tuhan izinkan terjadi melalui masalah untuk itu, untuk kita dewasa, karena Dia mau menjemput kita sebagai mempelainya yang dewasa. Nah, saudara, kita perlu iman muncul dari mendengar firman Tuhan. Sebab itu saya salut dengan saudara kalau pagi-pagi saudara sudah bangun, duduk untuk mengikuti mujizat pagi, saudara sudah mencari firman, saudara sudah mendengarkan firman, saudara sudah mau datang menyembah Tuhan. Itu keren, itu puji Tuhan, artinya saudara datang. Saya berdoa supaya kita tidak datang untuk mencari mujizatnya, tapi kita datang untuk mencari Tuhannya, Sang Pembuat mujizat. Katakan amin. Amin, saudara. Dan ketika saudara memiliki Sang Pembuat mujizat di dalam saudara, aman. Kemanapun saudara pergi, ada Pastor Luther atau tidak, dia mendoakan atau tidak, siapapun hamba Tuhan yang ada dekat dengan saudara mendoakan atau tidak, nggak ngaruh. Ngaruhnya adalah saudara sudah langsung ketemu dengan Tuhan. Dan ketika dia ada dengan saudara, keren. Sebab itu saudara, hal pertama untuk kita dapat mengakses mujizat dalam kehidupan kita ini adalah kita menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu dimulai ketika Yesus ada di dalam saudara, maka saudara bisa melakukan ini. Katakan imanmu, perkataan-perkataan iman. Ketika Yesus ada, iman ada di dalam saudara. Yesus itu kan yang menghadirkan iman di dalam saudara. Dan ketika dia ada di dalam saudara, lakukan hal ini. Perkatakan imanmu. Amin. Hidup dengan memperkatakan iman, ya. Apa perkataan iman? Firman Tuhan yang saudara jadikan rema dalam hidup saudara. Itu perkataan iman, saudara. Ya, makanya saudara dengar ya, kalau Pastor Luther mendoakan orang sakit, dia nggak minta-minta, Tuhan sembuhkan ini. Enggak. Dia langsung mengatakan, aku kirim Yeremia 33 ayat 6. Tuhan pasti akan menyembuhkan.
Tuhan sudah memberikan kesejahteraan dan keamanan. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada ibu A, kepada bapak A, bapak B. Karena firman Tuhan itu adalah benih yang ditaburkan, dan ketika firman itu pergi, Alkitab berkata, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Dia akan melakukan apa yang Tuhan suruh kepadanya. Alkitab berkata, saat kita mengucapkan firman, pelaksana-pelaksana firman, malaikat-malaikat Tuhan, sedang siap-siap untuk pergi melakukan firman itu. Contoh nih ya, ketika saudara berdoa, aku katakan kesembuhan. Saudara, apa yang sedang terjadi di alam supranatural? Tuhan sedang menyuruh malaikat itu tiap hari berdiri di hadapan Tuhan menunggu perintah. Wow. Dan ketika saudara mengatakan, aku katakan kesehatan kepada, contoh, kepada Ibu Yuliana, aku perintahkan berkat pemulihan datang kepada Ibu Diana, maka malaikat-malaikat langsung menerima pesan dari Bapa. Pergi, berkati anakku, dia sedang menunggu jawaban. Pergi, sembuhkan dia, bawa alat jantung ini yang baru. Dan saudara akan temukan hal-hal yang supranatural terjadi. Pergi dan lenyapkan benjolan yang ada di dadanya. Wow, itu yang disebut dengan kita mengakses supranatural, datang dalam naturalnya kita. Keren banget kan saudara? Dan itulah perkataan iman. Sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita imani dan kita percaya. Yosua 2 ayatnya yang ke-24 berkata, bahwa waktu Yosua sedang berperang melawan orang-orang Amalek, maka mereka sedang ada dengan musuh. Tetapi saudara, perkataan ini adalah perkataan iman. Dikatakan di sini, kata mereka kepada Yosua, ya, Tuhan telah menyerahkan ini. Ini adalah perkataan daripada para pengintai, ya. Para pengintai disuruh Yosua untuk pergi mengintai tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Dan dari sekian 10 pengintai yang pergi, maka 8 diantaranya yang berkata bahwa 10 yang pergi dan 12 yang pergi dan 10 yang berkata bahwa orang-orang di sana itu orang-orang raksasa. Ini perkataan lemah, ini bukan perkataan iman. Ini perkataan yang menakut-nakuti. Saudara, hati-hati menerima input. Di sekeliling kita banyak manusia, banyak orang. Saudara harus memperhatikan perkataan orang-orang di sekelilingmu. Kalau orang itu memperkatakan hal-hal yang buruk, melemahkan imanmu, Alkitab bilang jangan bergaul dengan orang yang seperti begitu. Karena saudara akan lemah imannya juga. Tapi Yosua dan Kaleb, ya, mereka adalah orang-orang yang punya iman. Mereka melihat masalah itu kecil, ya. Lihat perkataan mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ini adalah perkataan orang yang punya iman. Ketika Yosua dan Kaleb berhadapan dengan orang-orang raksasa di sana, mereka bahkan berkata, kita sudah mengalahkan mereka. Padahal belum, saudara. Ya, ini adalah perkataan iman. Nah, sesuatu yang belum terjadi, kita hidup, Alkitab berkata, orang yang hidup dengan iman itu adalah bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saudara perhatikan, ketika Pastor Luther mendoakan orang sakit, dia berkata, ibu sudah sembuh. Apakah sudah sembuh? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi itu yang disebut dengan perkataan iman. Meyakini bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Dan urusan menyembuhkan bukan urusannya Pastor Luther atau urusan hamba Tuhan atau urusan siapapun. Urusan menyembuhkan adalah urusannya Tuhan. Tapi itu hanya bisa diakses jika saudara yakin, saudara beriman, dan saudara memperkatakan perkataan iman ini. Amin, saudara. Saudara ingat, ketika awal langit dan bumi ini diciptakan Tuhan, Alkitab berkata, langit dan bumi ini belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, tapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Lalu Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Dan tiba-tiba terang jadi, saudara. Lalu Tuhan berkata, tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Dan saat itu juga miliaran spesies berkembang di seluruh dunia. Ketika Tuhan katakan ikan-ikan muncul di laut, maka ratusan jutaan miliaran ikan-ikan berkeliaran di dalam laut, hidup di dalam laut. Ketika Tuhan berkata tumbuh hewan,
muncul, maka hewan-hewan, ratusan ribuan spesies mulai ada. Wow, dengan firman, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makanya saudara dengar perkataan orang-orang yang berdoa kepada orang sakit. Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada. Dia bisa memulihkannya, dia bisa menyembuhkannya, dia bisa memberikan yang baru kepada saudara. Kapanpun dia mau, dia bisa melakukan. Dan saya sebut itu adalah mujizat. Haleluya, amin. Yang penting adalah perkataan kita. Karena perkataan kita itu menciptakan. Kenapa bisa? Karena Yesus yang pencipta ada di dalam saudara. Tulis di kolom komentar. Yesus sang mujizat. Yesus sang pencipta ada di dalam saya. Itu saya sebut sebagai mujizat kreatif. Kreativitas mujizat. Sang pembuatnya ada di dalam saudara. Dengan dia, saudara pun akan melakukan mujizat. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau Pastor Luther misalnya bernubuat kepada saudara, jangan duduk menunggu kapan mujizat itu datang. Saudara sendiri lakukan itu setiap hari. Perkatakan, saya sudah sembuh. Saya sudah dipulihkan Tuhan. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara sendiri ambil dengan perkataanmu. Saya sudah mendapatkan jodoh. Saya pasti punya anak. Saya pasti diberi. Katakan saudara, ucapkan itu setiap hari. Dan saya yakin saudara pasti menerimanya. Perempuan pendarahan yang berkata di dalam Matius 9 ayat 21-22. Dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan dia sudah pergi menghabiskan begitu banyak hartanya. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, imannya muncul. Dan ketika imannya muncul, dia memperkatakan iman. Dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Haleluya. Wow. Coba saudara berani berkata seperti, asal aku ketemu Yesus, aku sembuh. Dan Yesus itu omnipresent. Dia ada di mana-mana. Amin. Dia ada di tempatnya Bapak Ibu. Dia ada di tempatnya Bapak Lin. Dia ada di tempatnya Ibu Lani, dia ada di tempatnya Bapak Ibu, Ibu Esther, dia ada di tempatnya Bapak Ibu, di mana saja. Dan saudara coba bilang, Tuhan hari ini aku terima mujizatku. Tuhan asal engkau ada denganku, hari ini aku terima mujizatku. Jadi, saudara akan alami itu. Saya punya pengalaman saudara, saya punya anak perempuan ya. Waktu itu dia baru berusia 6 tahun, ya 6 atau 5. Dan dia sakit tifus, saudara. Dia sakit tifus, dia muntah-muntah, apapun yang masuk, termasuk air, dia keluarkan. Lalu, saya bawa dia ke dokter. Dokter suruh periksa darah, dan ternyata betul, dia kena tifus. Lalu dokter memberikan obat, dan dokter bilang, makannya harus yang lunak-lunak, dia minum obat ini. Dan pulangnya, saudara, panasnya tinggi. Tapi, setelah pulang dari dokter, anak saya itu, ini yang saya sebut dengan bukan cuma perkataan iman ya, tapi dia sudah masuk ke level tindakan iman. Karena dia melihat, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini teladan ya buat anak-anak kita. Apa yang kita lakukan itu anak-anak kita tuh amati. Jadi anak saya ini karena memang dari kecil dia sudah terbiasa melihat papanya mendoakan orang, gitu ya. Kami mendoakan orang, bagaimana ketika sakit didoakan. Imannya ternyata muncul dari situ, saudara. Ya, karena kami juga membiasakan mereka membaca firman, menghafal firman. Tapi itu dia masih kecil, saudara ya. Dan dia bilang begini sama saya, Mama, udah nggak usah minum-minum obat. Tuhan Yesus itu kan bisa sembuhkan AC. Nggak usah pakai obat-obatan, ya. Lalu saya bilang, iya, Tuhan Yesus sembuhkan Ade, tapi Tuhan Yesus juga bisa pakai obat untuk sembuhin Ade. Ini udah nih, Mama udah belikan obat. Kita dikasih berkat dari Tuhan, bisa beli obat, dan Ade bisa minum obat ini. Jadi minum aja, Tuhan juga bisa pakai obat. Tapi dia bilang, enggak, Aceh mau percaya mujizat, tidak perlu pakai obat-obatan. Terus, ini dia udah panas, masih tinggi, saudara. Dia nggak bisa makan apapun, minum apapun, nggak bisa apapun yang masuk keluar. Saya yang panik, saudara. Karena dia, saudara lihat,
hamba Tuhan pun ternyata bisa ada dalam kondisi. Jadi saudara nggak usah merasa takut atau saudara merasa bahwa saudara tuh kurang iman. Enggak, saya juga punya pengalaman itu ya. Ketika anak saya berkata seperti itu, saya bilang masih berdialog dengan dia. Dan akhirnya dia ngotot, dia kekeh malam itu, dia bilang, Mama, saya belum tidur, saudara. Saya bilang, Ade please minum obat panas aja, sudah turunin panas aja. Nanti nggak usah minum yang lain-lain. Dia bilang, enggak, apapun Ade nggak mau minum. Ade mau percaya Tuhan Yesus yang sembuhin Ade. Dia sudah tidur, saya yang nggak tidur. Lalu dia balik muka, dia di tempat tidur, dia lihat ke saya, lalu dia bilang begini, Mama tidur aja, nanti malam Tuhan Yesus datang, keluarkan sinar dari tangannya, sinar itu sembuhin Ade sembuh, Mama tidur. Gitu katanya. Itu perkataan iman, saudara. Anak 6 tahun. Dan akhirnya saya tidur sambil nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni hamba-Mu yang kurang percaya ini. Tapi aku mau belajar percaya, dan Tuhan perhitungkan iman itu anak kecil, Tuhan. Ini iman dia loh. Bukan iman saya, iman dia. Dan saya tidur sambil tangan saya ditaruh di dahinya dia untuk memegang tubuhnya untuk tahu apakah dia panas atau enggak. Tapi memang dia panas tinggi, saudara. Dia belum makan apa-apa. Dan saya tidur, saudara. Saya tidur sambil berharap-harap mujizat itu datang. Dan sekitar jam 3, saya kaget dari tidur saya terkejut, saya terlelap rupanya. Dan saudara, saya terkejut karena anak saya itu tubuhnya sudah tidak lagi panas. Dia sudah normal. Lalu saya bangun dan dia juga buka mata. Dan dia bilang begini, Mama, Ade lapar. Terus kan dia sudah tidak makan 1 hari 2 hari, saudara kan. Minum pun tidak bisa, air putih masuk keluar. Lalu dia bilang, Ade lapar. Saya bangun dan saya bilang, Tuhan, apakah ini yang namanya mujizat? Anak saya sudah sembuh. Dan saya bilang, anak di rumah, kakak yang biasa liatin dia, Mia masak bubur. Dan dia pergi masak bubur. Masaknya encer. Dan kemudian singkat cerita, dia memberikan air bubur kepada anak saya. Dia minum, dia bilang, kok nggak ada buburnya? Akhirnya dikasihlah bubur, saudara. Diminum, dimakan, dia minta lagi tambah, dimakan. Dan saya menunggu-nunggu. Apakah dia akan tumpah? Saudara bayangkan ya, itu yang namanya down ya. Orang kalau lagi dalam keadaan takut seperti begitu, saudara ya. Bukannya menunggu mujizat, malah menunggu jangan-jangan dia muntah lagi. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia makan dengan lahap dan dia tidak panas lagi. Dan saya tunggu siang, aman-aman saja. Saya telepon teman saya, dokter, saya bilang, Dok, ini Cherry udah begini-begini. Dia bilang, ya, Ibu tunggu 1 kali 24 jam. Kalau dia sudah tidak, itu tandanya dia memang sudah sembuh. Dan itu yang namanya mujizat, Ibu Pendeta. Begitu katanya. Dan saudara tahu, sampai sekarang anak saya itu sejak hari itu sampai sekarang, yang namanya tifus-tifusan nggak pernah lagi. Jadi Tuhan memang melakukan mujizat bagi dia. Dan itu yang namanya perkataan iman. Jadi Bapak Ibu, nggak pandang usia, saudara pun masa kalah sama anak kecil ya. Saya pun tertempelak dengan situasi itu. Dan sejak saat itu saya belajar untuk tidak berpikir, karena saya orangnya logik, saudara. Semuanya ukur dengan akal. Saya bersyukur ya punya suami yang bergantung dengan iman kepada Tuhan. Dan dia melatih saya banyak hal yang saya pikirkan. Dan dia bilang, berhenti berpikir, izinkan Tuhan yang berpikir untuk kamu. Dan ketika saya melakukan itu, mujizat itu pun saya alami dalam hidup saya. Perkataan iman itu powerful, saudara. Ya, jangan hidup dengan perkataan apa yang kita lihat, tapi hidup dengan perkataan iman. Apa yang kita imani, itu yang akan terjadi. Haleluya. Yang kedua adalah tindakan iman. Bagaimana kita bisa bertindak dengan iman? Yaitu tadi, kalau ada firman di dalam saudara. Dan ketika saudara memperkatakan iman itu, maka saudara akan mengalami mujizat itu dalam hidup saudara. Dan untuk bisa melakukan tindakan iman, saudara perlu berjalan dengan Tuhan, sang pembuat mujizat itu. Dan apa yang saudara lakukan, itu sama dengan Tuhan melakukannya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saudara lihat ketika Pastor Luther bilang, ibu-ibu yang sakit, bapak-bapak yang sakit, berdiri dari kursi roda. Ya, kalau ini kita masih dengan online ya. Tapi kalau saudara lihat secara onsite, ada orang yang datang dengan kursi roda, kadang pastor bilang, berdiri dari kursi roda, ya.
Dan saudara akan melihat bagaimana iman itu ketika kita tindaki. Saya pernah punya lutut yang sakit banget, saudara. Jalan pun nggak bisa, ya. Tetapi sampai hari ini, saya olahraga yang cukup kencang, saudara. Saya loncat-loncat. Saya bisa melakukan apapun dengan lutut yang dulu jalan pun susah, saudara. Itu karena apa? Saya melakukan tindakan iman. Saya berdiri dan saya katakan dalam nama Yesus lutut saya sudah sembuh. Saya tidak mau jadi orang Kristen yang terus bergantung dengan iman orang lain. Saya harus raih iman saya sendiri. Dan saya melakukannya dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Sampai hari ini, lutut saya itu benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Saya pernah sakit yang namanya vertigo sampai masuk rumah sakit. Tapi saya ambil iman saya, tindakan iman saya. Saya yakini katanya dokter, orang vertigo itu harus punya obat yang selalu ada di dalam kantong atau di dalam tas. Kenapa? Karena sesaat tiba-tiba bisa saja dia pusing, bumi berputar. Dan dia harus minum obat itu untuk membuat keseimbangan. Tapi saya mengambil sebuah tindakan iman. Tidak, saya tidak mau membawa yang di tas saya cuma ada vitamin, tidak ada obat-obatan. Kenapa? Karena saya yakin dengan iman bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kepala saya. Dan benar-benar sampai hari ini yang namanya vertigo itu menjauh dari saya. Itu adalah tindakan-tindakan iman, saudara. Untuk bisa mengalami mujizat Tuhan, kita harus melakukan tindakan iman. Amin. Dan tindakan iman itu kita akan bisa mengaksesnya kalau kita juga menjaga hidup untuk hidup di dalam kekudusan. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar. Yosua 3 ayatnya yang kelima berkata, Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kenapa harus ada dalam kekudusan? Karena kekudusan itu membuat tangan Tuhan bisa menjangkau saudara. Kekudusan itu membuat saudara bisa mengakses berkat janji Tuhan dalam hidup saudara. Karena tanpa kekudusan, kita tidak bisa memandang wajah Tuhan, apalagi mengalami mujizatnya. Nah, kalau kita bilang kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka otomatis gaya hidup kita harus sama dengan Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan. Amin, Bapak Ibu. Alkitab berkata di dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis kadang-kadanglah yang menjadi penyebab di dalam semua masalah, sakit, penyakit. Dan dia akan lari. Ya, ada banyak orang hari-hari ini yang berkata bahwa dia disantet, dia didukunin, dia di mantra-mantrain. Tapi dengarkan firman ini datang kepada saudara. Tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Itu tindakan iman. Itu tindakan iman. Saudara perkatakan, mantra tanpa alasan tidak akan mengena saya. Saya berjalan dengan Tuhan yang hebat. Orang mau mengguna-gunai saudara. Guna-gunanya itu tidak akan berhasil kepada saudara. Kenapa? Karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bahwa iblis akan lari daripada saudara kalau saudara tunduk kepada Allah. Dan salah satu bentuk kita tunduk kepada Allah itu adalah kita hidup di dalam ketaatan. Ini kunci utama untuk saudara bisa menerima janji-janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada berisi dua hal. Janji dan perintah. Janji-janji yang Tuhan berikan kepada saudara itu bisa saudara akses melalui ketaatan kita kepada Dia. Contoh, saudara, ketika bumi akan ditutupi oleh air bah, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Seandainya Nuh tidak taat dan tidak membangun bahtera, walaupun dia dibilang gila waktu itu, karena membangun bahtera, kapal kok di gunung. Orang membangun bahtera kan di tepi pantai, tapi Nuh membangun bahtera di gunung. Karena perintah Tuhan. Dan dia membangun sesuai dengan ukurannya, persis seperti ukurannya. Dan ketika tiba-tiba banjir datang, hujan turun melanda bumi, maka Nuh dan keluarganya mengalami mujizat selamat dari air bah. Ketaatan Nuh menghadirkan mujizat Tuhan. Abraham, ketika dia disuruh untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, dia melakukannya. Dan akhirnya dia dikatakan sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Ketika dia disuruh mempersembahkan Ishak, sesuatu yang di luar akal, tapi karena ketaatannya kepada Tuhan, karena cintanya kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan itu akan menjadi mudah kalau kita mencintai. Amin.
Amin Bapak Ibu. Kalau kita taat karena terpaksa, itu memang susah. Tapi kalau kita bilang kita cinta Tuhan, maka kita akan dengan mudah mentaatinya. Saya ingat suatu waktu saya ikut pelajaran dasar kekristenan. Waktu itu saya baru awal-awal bertobat. Dan saya dari latar belakang Protestan, kami dulu dibaptis secara percik, saudara. Dan di dalam pelajaran dasar kekristenan itu, disuruh untuk kita mendapat pelajaran tentang baptisan air. Saya adalah salah satu siswa yang sangat logik, dan saya mempertahankan doktrin yang diajarkan oleh orang tua kami. Dan di kelas itu saya bilang, saya percaya dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah saya percaya saya sudah dibaptis dengan cara percik, sudah cukup, seperti begitu. Tetapi satu waktu saya pulang ke rumah dan saya sedang merapikan rumah sambil ada sebuah lagu yang muncul. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kemudian ada refnya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Begitu sampai di kalimat itu, saya sedang menyanyi. Tiba-tiba ada satu suara yang sangat lembut, tapi menusuk langsung ke jiwa saya. Bilang begini, kamu sedang berbohong. Kamu bilang kamu mengasihi aku, kamu merenungkan firman-Ku dan kamu lakukan. Tapi kamu nggak taat. Yesus saja taat melakukannya, padahal sebenarnya Yohanes nggak pantas membaptis Yesus. Tapi Yesus katakan kepada Yohanes, aku mau melakukannya untuk menggenapi kehendak Bapa. Emang kamu lebih hebat dari Tuhan Yesus? Saudara, itu membuat saya tiba-tiba menangis. Saya minta ampun kesombongan saya, kekerasan hati saya, ketidaktaatan saya. Langsung saya pergi ke rumah kakak rohani saya. Waktu itu dia tinggal di belakang saya. Dan saya pergi dan saya bilang kepada dia, Kak, hari ini juga, please, aku mau baptis. Dia bilang, kamu kenapa? Tunggu nanti saya hubungi hamba Tuhan. Saya bilang, cari hamba Tuhan siapapun. Saya tidak mau tunda besok. Hari ini saya harus baptis. Dan hari itu, saudara, saya dibaptis. Akhirnya dia telepon hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu bilang, waduh, siang deh saya bawa dia pergi ke sungai. Waktu itu ada sungai di bagian pegunungan dari kota kami, dan saya langsung dibaptis di sana. Dan ketika saya dibaptis, saya bersuka cita. Lalu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau ini Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan juga harus berbicara kepada seluruh keluarga saya. Dan tante saya, saudara, di keluarga kami itu kalau yang namanya baptis percik itu, baptis selam itu dianggap kita sudah tersesat. Dan hari itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau satu kaum saya juga mengalami mujizat Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara, tante-tante saya yang dulunya menentang, Tuhan bicara melalui mimpi kepada mereka. Tuhan bicara di suara hati mereka. Tuhan memakai berbagai cara. Dan mereka datang ke saya setelah saya baptis berbulan-bulan. Saya nggak berani ngomong. Karena kalau saya ngomong, saya pasti dimarahin. Bahkan mungkin dikucilkan dan sebagainya. Tapi saya terus berdoa. Dan mujizat terjadi. Semua keluarga saya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Semua mereka akhirnya baptis selam, mereka juga bertobat. Itu luar biasa. Karena ketaatan. Ketaatan menghadirkan mujizat. Bahkan Tuhan kita Yesus, di dalam Filipi 2 ayat 5-9. Yesus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk keselamatan saudara dan saya. Luar biasa. Kalau Tuhan kita saja mau taat, bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau kita mau melihat mujizat terjadi, maka mari jadi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka kita harus memperkatakan iman. Berhenti berkata sungut-sungut. Berhenti berkata hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Perkatakan iman, dan itu berdasarkan firman Tuhan. Mujizat pasti akan saudara alami melalui perkataan iman. Keadaan belum berubah, katakan aku sudah sembuh. Saudara belum sembuh, katakan aku sudah sembuh. Suami belum pulang, katakan suamiku sudah bertobat. Anak-anak belum jamah Tuhan, katakan anak-anakku pasti berubah. Mereka pasti menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara, saya setiap hari mendeklarasikan anak-anak saya akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang diurapi. Mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati. Mereka akan menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau. Saya perkatakan, anak saya masih melakukan hal-hal yang buruk, bisa. Tapi terus perkatakan hal-hal yang baik tentang mereka. Suami, istri, terus perkatakan.
perkataan iman saudara dan lakukan tindakan iman. Taati firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh lakukan. Kadang tidak masuk akal, bikin saja. Maka saudara akan melihat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Dan mujizat terbesar yang saudara alami hari ini adalah keselamatan di dalam Yesus. Amin. Saudara sudah punya kepastian. Kalau orang ditanya hari ini, kalau hari ini kamu mati, semua orang sedang antri nih saudara ya. Nggak tahu kapan hari terakhir kita. Tapi pertanyaannya, kalau hari ini kamu meninggal dunia, sudah yakin kamu mau pergi kemana? Banyak orang bilang, mudah-mudahan saya masuk surga. Saudara tidak. Saudara bilang, pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus ada di dalam saudara. Amin. Saudara pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Ada banyak anak-anak yang sakit di tempat ini. Termasuk Gabriel. Gabriel ini anak dari Pak Yoel. Yang sedang mengharapkan mujizat Tuhan. Ada banyak saudara yang mungkin sedang ada dalam pergumulan ekonomi. Ada mungkin saudara yang sedang ada di dalam berbagai masalah. Tapi pagi ini kita bisa mengakses mujizat. Satukan iman kita. Dan saudara akan melihat mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan. Saya berdoa pagi ini iman kita timbul. Dan iman timbul dari pendengaran. Sebab itu saudara perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Maka saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Itu nyata dalam kehidupanmu hari lepas hari. Saya mau berdoa kepada Bapak Ibu yang pagi ini sedang membutuhkan mujizat. Dan saya serahkan kepada Pastor Luther selanjutnya. Tapi saya mau berdoa kepada Bapak Ibu. Saudara yang mengharapkan mujizat pagi ini. Saudara angkat tangan kepada Tuhan. Dan saudara bilang, terima kasih untuk mujizat yang Tuhan sudah berikan paket saya hari ini. Terima kasih untuk mujizat kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Kalau saudara sakit. Kalau saudara sedang ada dalam pergumulan, terima kasih. Katakan perkataan imanmu. Terima kasih untuk suamiku yang sudah kembali. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah bertobat. Terima kasih untuk pekerjaanku yang sudah diberkati. Terima kasih. Sekarang saudara mengucap syukur. Saudara mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Jangan mengeluh, jangan bilang, aduh kenapa ya belum sembuh, aduh kenapa ya usahaku belum pulih, aduh kenapa ya anakku masih mengalami masalah. Berhenti, perkatakan perkataan sebaliknya. Terima kasih Tuhan, ucapkan syukur. Tuhan dengarkan, katakan sampai suaramu didengar oleh telingamu. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran akan perkataan-perkataan iman. Tuhan, aku berdoa, dengarkan. Setiap doa anak-anakmu pagi ini, mereka sedang memperkatakan perkataan iman. Apa yang saudara sedang mengalami masalahmu? Saudara sedang mengalami pergumulan ekonomi? Tuhan, terima kasih kami sudah pulih. Ekonomi kami sudah pulih. Terima kasih pekerjaanku diberkati. Terima kasih anak-anakku punya masa depan. Terima kasih suamiku adalah suami yang takut Tuhan. Terima kasih istriku adalah istri yang takut Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih, terima kasih. Saudara ucap syukur saja. Terima kasih, terima kasih. Perkatakan perkataan-perkataan syukur kepada Tuhan. Apa yang saudara yakini, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kami berdoa saat ini buat semua saudara-saudaraku yang sakit. Mereka terima mujizat pagi ini Tuhan. Ada banyak stok di surga yang sedang Engkau siapkan bagi orang-orang yang mengambilnya dengan iman. Dan pagi ini aku berdoa, biar iman kami bangkit, iman kami timbul. Kami katakan di dalam nama Yesus, iman kami untuk meraih mujizat-mujizat kreatif itu terjadi dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pagi ini ada mujizat terjadi di mana-mana, ada kesembuhan terjadi di mana-mana, ada pemulihan terjadi di mana-mana. Dan saudara terima dengan iman, Sang Pembuat itu ada di dalam saudara. Terima, yakini itu. Dan saudara alami itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami katakan terjadi hari ini juga, saat ini juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan.